Pada video kali ini gue akan battle TV 4K QLED terbaik di 2025 yang masih bingung nih memilih untuk nonton streaming movie seperti Netflix dan main konsol game seperti PS5 dan PS5 Pro. Kedua TV ini salah satu pilihan terbaik. Pastinya simak video ini sampai selesai ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik bersama gue Ahmad, dan battle 4K QLED kali ini adalah TCL C655 di 55 inch dan Aqua S90e di 65 inch. Perbedaan ini tidak begitu pengaruh ya pada kualitas layar dan fitur-fiturnya. Nah, untuk battle kali ini pastinya dengan playlist Hai membuktikan. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, di subscribe dulu yuk sekarang, dan jangan lupa untuk nyalakan juga ya pastinya lonceng notifikasinya. Nah, seperti biasa di compare atau battle ini ada beberapa ya kategori penilaian, dimana jumlah penilaian akan ditambahkan di kesimpulan video ini. Dan untuk penilaian tertinggi tidak semata-mata yang terbaik ya, ini hanya murni pendapat saya sebagai seorang reviewer TV selama beberapa tahun ini. Tetapi kalau teman-teman mempunyai pendapat berbeda nih, teman-teman juga boleh untuk menilai di setiap kategori atau penilaiannya. Langsung saja pastinya tulis di kolom komentar ya, dan alasannya apa ya. Oke, langsung saja kita di kategori penilaian pertama untuk garansi dan service center dari TCL C655 dan Aqua S90e. Untuk TCL 1 tahun garansi servis dan seperempatnya, untuk panel 3 tahun, dan untuk banyaknya service center di 67 lokasi tersebar di seluruh Indonesia. Untuk Aqua 1 tahun garansi servis dan seperempatnya, dan untuk panel 2 plus 3 tahun, dan untuk service centernya ada di sekitar 68 lokasi di seluruh Indonesia. Di sini gue kasih penilaian untuk garansi dan service center untuk TCL 7 dan Aqua 8 ya, karena perbedaan garansi panel selama 2 tahun pada Aqua. Tapi kalian jangan lupa untuk daftar untuk 3 tahunnya di website. Kenapa? Cuma 1 poin, karena kalau kalian lupa daftar, kalian cuma dapat 2 tahun garansi awalnya. Lanjut ke penilaian kategori kedua untuk desain Smart TV. Kedua TV ini mempunyai desain yang secara keseluruhan hampir sama seperti tipisnya bezel kiri, kanan, atas, dan juga bezel bawahnya ya. Yang terdapat pastinya nama brandnya juga. Yang membedakan adalah kaki dudukan, di mana Aqua S90e menggunakan kaki dengan huruf T terbalik, flat, menggunakan metal, dan terdapat sambungan penyangga depannya berbahan plastik. Sedangkan TCL C655 dengan dudukan yang melebar ke dalam, berbahan metal, berhuruf P kebalik ya. Untuk kopernya belakang TCL C655 mempunyai desain unibody, di mana penutup cover dan mesennya menjadi satu sehingga terlihat lebih tipis. Sedangkan Aqua masih dengan cover panel dengan mesin yang terpisah dengan aksen garis-garis di cover penutup panelnya. Nah, perbedaan lainnya adanya subwoofer ya pada TCL C655 sehingga terlihat lebih gahar nih. Kita coba goyang-goyang kedua TV ini, terlihat Aqua S90e berasa lebih kokoh ya daripada TCL C655. Nah, untuk port-portnya dari Aqua S90e terdapat port 2 USB 3.0, LAN RJ45, 4 HDMI 2.1, di mana ERC-nya di HDMI 3. Terdapat APN, jack audio 3,5 mm, optical digital audio out, dan 2 port antena digital dan satelit. Sedangkan TCL C655 mempunyai 1 jack audio 3,5 mm, 1 USB 3.0, 1 port antena digital, 3 HDMI untuk ERC juga ada di HDMI ketiga, 1 port APN, optical audio out, dan LAN RJ45. Nah,
Untuk penilaian desain, build quality, dan kelengkapan pot, di mana tadi untuk build quality penyangga lebih baik Aqua S90e, desain ramping lebih baik TCL C655 dengan unibody-nya, dan subwoofernya pastinya ya. Untuk kelengkapan pot lebih banyak Aqua S90e, gue kasih penilaian ya 7 untuk ketipisan dan subwoofernya untuk TCL C655. Dan Aqua S90e 8 ya, karena pastinya untuk build quality dan kelengkapan potnya, tambahan satu HDMI dan satu USB nya ya. Masuk ke penilaian yang ditunggu-tunggu, kualitas layar atau panelnya nih. Kedua smart TV ini sama-sama 4K UHD, sama-sama QLED, sama-sama menggunakan panel PA dan direct LED. Untuk color gamutnya dan kedalaman warna pun juga sama-sama di 10 bit ya, 8 plus FRC, dan di sekitar 90%an DVI P3. Untuk brightness Aqua S90e di sekitar 350 nits dan C655 di sekitar 400 nits. Perbedaan lainnya adalah S90e sudah support 4K 120Hz natif dan PRR di 144Hz untuk nonton menggunakan Dolby Vision IQ, sedangkan TCL C655 masih 4K 60Hz dan DLG 120 di Full HD ya, untuk nonton dengan Dolby Vision terang dan gelapnya doang ya. Oke, kita langsung coba aja ya kualitas layarnya di HDR10 dan HLG di YouTube, dan di Netflix S90e di Dolby Vision IQ, sedangkan TCL C655 di Dolby Vision terang dan gelap ya. Seberapa banyak nih perbedaannya? Kita juga tes view angle, blooming, DSE, dan pantulan cahayanya ya. Untuk brightnessnya terlihat untuk HDR10 dan HLG sedikit lebih tinggi S90e dibandingkan C655, tapi sayangnya di highlight C90e kurang bisa mempertahankan kontras dan warnanya, sehingga C655 terlihat lebih baik dari kontras dan warnanya. Sedangkan di konten gelap, S90e terlihat sedikit lebih baik di area shadow dan tingkat gelapnya dibandingkan C655. Background area shadow terlihat lebih baik. Untuk sharpness dan clarity keduanya cukup baik ya. Untuk Dolby Vision, keduanya mempunyai kedalaman warna yang sangat baik. Di Dolby Vision, tingkat terang S90e lebih baik ya dibandingkan C655, dan juga mampu mempertahankan kontras dan warnanya bahkan di adegan gelap ya. Dan juga S90e mempunyai Dolby Vision IQ yang mana tone warna dan gelap terangnya mengikuti cahaya di ruangan. Yang tidak suka warna kekuningan pada Dolby Vision terang bisa pakai Dolby Vision IQ. Untuk blooming dan DSE layar kotor, keduanya masih terlihat baik. Untuk penilaian kualitas layar gue kasih 8 untuk Aqua S90e. Untuk Dolby Visionnya lebih baik di konten terang, brightness dan highlightnya, dan kepekatan gelap dan shadownya. Dan 7 untuk TCL C655 untuk HDR10 nya yang kontras warnanya sedikit lebih baik. Beralih ke penilaian fitur-fitur game pada kedua TV ini, sudah memiliki game mode
dan keduanya juga sudah memiliki fitur wajib untuk konsol game ya, seperti PS5 untuk VRR dan lainnya. Gambar pun tersedia pada kedua TV ini. Perbedaannya pastinya Aqua S90e bisa bermain di 4K 120Hz pada konsol game seperti PS5 dan PS5 Pro dan 144Hz pada game PC. Sedangkan TCL C655 cuma bisa bermain di 4K 60Hz dan Full HD 120Hz. Untuk game PC pun cuma di Full HD 120Hz. Untuk HDR, TCL C655 mempunyai HJNG untuk warna HDR game yang lebih baik ya. Kita coba beberapa game nih, seperti game balapan dan bola PES 2024 di 4K 60Hz pada TCL C655 dan 4K 120Hz pada Aqua S90e. Dan game kompetitif seperti Rival dan Fortnite di 4K 120Hz pada Aqua S90e dan TCL C655 di Full HD 120Hz. Untuk penilaian fitur-fitur game gue kasih 8 untuk Aqua S90e dan untuk C655 gue kasih 6 ya. Karena pastinya bisa bermain 4K 120Hz di PS sangat nikmat ya. Dapat quality yang baik dan performance yang lancar. Apalagi main di PS5 Pro pastinya Magnus. Beralih ke penilaian audio pada kedua TV ini, di mana S90e memiliki channel 2.0 dengan speaker woofer memiliki 2x12 watt, jadi keseluruhannya 24 watt. Pada TCL C655 memiliki channel 2.1 dengan speaker woofer 2x10 watt dan subwoofernya 20 watt ya, dan keseluruhannya 40 watt. Keduanya sudah support Dolby Atmos dan DTS:X pada C655 dan DBX TV untuk Aqua S90e. Oke, langsung kita coba nih putar NCS pada YouTube dan Netflix untuk film movie ya, Dolby Atmos.
Untuk penilaian audio, pastinya suara rendah atau bass lebih baik TCL C655. Suara mid atau vokal lebih baik sedikit Aqua S90e. Untuk suara tinggi keduanya sama aja ya. Tapi karena subwoofer pada TCL C655 yang bikin perbedaan jauh. Suara ledakan berasa banget ya, bassnya menggelegar. Jadi gue kasih 8 untuk TCL C655 dan 6 untuk Aqua S90e karena subwoofer dan tuning dari Onkyo yang sangat baik pada TCL C655. Beralih ke penilaian untuk operasi sistem dan spesifikasi pada kedua TV ini, di mana Google TV pada C655 sudah memakai Android 12, sedangkan Aqua S90e masih menggunakan Android 11, di mana salah satu kelebihan Android 12 adalah di menu beranda yang sudah 4K, sedangkan Android 11 di beranda menunya masih Full HD. Untuk prosesor di C655 menggunakan 5 core Cortex A55 dengan kecepatan di sekitar 1900 mHz, sedangkan S90e menggunakan 4 core Cortex A75 yang lebih tinggi ya, dengan kecepatan di 1300 mHz. Untuk grafik Mali G57 di C655, sedangkan di S90e masih Mali G52. Yang berbeda untuk RAM di S90e sudah 3GB, sedangkan di C655 masih 2GB, dan penyimpanan sama-sama di 32GB untuk penyimpanan internalnya. Kita coba nih booting di kedua TV ini dan scroll serta buka tutup aplikasi yang banyak. Masih baik yang mana nih untuk kedua TV ini? Operasi sistem Android 12 pada C655 lebih baik ya, di mana terdapat peningkatan seperti di menu UI-nya yang sudah berkualitas 4K. Terus 90e sedikit lebih lancar ya, untuk scroll, buka tutup aplikasi dan booting juga lebih cepat sedikit DS90e karena RAM-nya 3GB. Tetapi untuk pemakaian sehari-hari, kedua TV ini masih lebih dari cukup ya. Untuk penilaian operasi sistem dan spesifikasi, gue kasih 7 untuk TCL C655 untuk Android 12-nya dan 8 untuk Aqua S90e untuk RAM 3GB-nya. Beralih ke penilaian konektivitas fitur dan remote pada kedua TV ini yang sudah menggunakan WiFi 2 band 2,5 GHz dan 5 GHz. Untuk Bluetooth C655 versi 5.0, sedangkan S90e versi 5.1. Pastinya untuk siaran digital keduanya pasti sudah support TPP-T2. Untuk mirroring ke perangkat lain keduanya sudah Chromecast built-in. Untuk remote keduanya cukup baik ya, adanya shortcut yang membantu pengoperasian TV semakin cepat. Untuk desain keduanya cukup simpel dan nyaman untuk digenggam. Untuk nilai plus Aqua, tombol volume dan mode-nya di samping sehingga semakin mudah untuk mengoperasikannya. Keduanya pastinya sudah ada hands-free voice control untuk mengoperasikan TV tanpa remote. Cukup bilang, "Oke Google, cuaca hari ini." Oke Google, open YouTube. Membuka YouTube for Android. Oke Google, open YouTube.
Nah, untuk penilaian konektivitas, fitur, dan remote gue kasih nilai untuk TCL C655 7 dan Aqua S90e 8 untuk desain remote yang semakin minimalis. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video kali ini. Di keseluruhan penilaian, Aqua S90e lebih unggul dibandingkan TCL C655 seperti RAM 3GB dan fitur game 4K 120Hz pada PS5 dan 144Hz pada PC-nya. Untuk audio, TCL C655 lebih baik ya karena subwoofernya. Tapi untuk kualitas layar 11-12 ya untuk HDR10, HLG, dan Dolby Vision-nya. Dimana untuk konten terang TCL C655 sedikit lebih baik untuk dynamic range terangnya. Lebih kontras seperti warna awan dan backgroundnya ya. Sedangkan di konten gelap S90e lebih baik untuk shadow, kepekatan hitam, dan kontras warnanya. Dimana TCL C655 konten gelapnya seperti terdapat lapisan embun putih yang bikin kontrasnya sedikit berkurang. Untuk Dolby Vision, S90e punya pilihan Dolby Vision IQ yang menambah satu pilihan mode gambar yang mengikuti warna atau gelap dan terangnya untuk ruangan kalian. Dengan harga yang relatif sama di harga 10 jutaan, dimana kalau beli TV kebutuhannya lebih banyak untuk bermain game dan streaming movie, pilih Aqua S90e di awal tahun ini. Tapi untuk TCL C655 sudah discontinue ya, yang digantikan C6K untuk tahun 2025 yang naik kelas ya, jadi QD Mini LED. Nanti kita coba battle lagi dengan S90e, apakah perbedaannya akan jauh. Dan untuk C655 masih sangat oke ya kalau harganya nanti turunnya jauh ya. Pastinya segmen high membuktikan semata-mata bukan untuk menjatuhkan atau siapa yang terbaik. Video penilaian ini hanya untuk jadi pilihan buat homies yang masih bingung nih untuk memilih. Balik lagi, pilihan ada di teman-teman semua. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung saja tulis di komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.